Wargi Bandung, apa kabar? Pastinya harus tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi akan mendiskusikan sebuah tema yang berjudul Solusi Buang Sampah Besar dengan UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung. Bagi wargi Bandung yang ingin bergabung dengan diskusi ini, dipersilakan untuk berkomentar di kolom komentar live Instagram bandung.go.id. Tentunya pada hari ini Kang Duhan sudah ditemani dengan Bapak Ramdhani ST MSI MSC selaku Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang semua warga Kota Bandung. Apa kabar nih Pak? Baik, sehat. Gimana Kang Duhan juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Tetap Lagi sibuk pakai masker ya, jaga jarak lah. Kita iya, mah karena live kayak gini mah aman ya, nggak pakai masker juga ya. Iya betul Pak, tetap pakai masker dan jaga jarak tentunya. Ya. Pak, untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin akan Duhan buka dengan pertanyaan, apa itu unit pelayanan teknis pengelolaan sampah Kota Bandung? Ya, berbicara tentang UPT pengelolaan sampah itu memang kita tuh adalah unit organisasi teknis yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang inti tugasnya adalah ada 4 gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan pengumpulan sampah atau itu bahasa perdanya ya, peraturan daerahnya. Pengumpulan itu kalau di lapangan itu namanya penyapuan jalan. Itu tugas pertama kita. Kemudian yang kedua itu tentang pengangkutan sampah yang mungkin kita lihat di jalan-jalan banyak truk kuning ya ngangkut sampah, itu salah satu tugas kita juga. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan sampah. Di pengolahan juga ada di beberapa titik TPS 3R maupun ada sentral pengolahan sampah-sampah organik maupun anorganik, kita ada juga, itu juga urusan kita. Yang terakhir mungkin kalau lihat dari peraturan wali kotanya, memang satu lagi ada namanya pemrosesan akhir sampah, atau bisa dikatakan itu TPA-nya lah, kalau mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi tugasnya ada 4 tadi, intinya unit organisasi di bawah DLHK yang menjalankan 4 tugas tadi gitu ceritanya kalau UPT gitu. Oke. Baik Pak, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai UPT pengelolaan sampah ini, Kang Duhan mau bertanya dulu nih Pak, pandangan Pak Dhani mengenai kesadaran masyarakat pada kebersihan, khususnya terhadap pola pembuangan sampah di Kota Bandung Pak. Oke, terkait dengan kesadaran masyarakat ini memang jawabannya memang gampang-gampang susah. Tapi kalau dari sisi positifnya memang kita lebih baik dari sebelumnya, karena di kami pun kita ada bagian humas ya yang menerima aduan-aduan masyarakat yang datang ke kita. Ternyata hampir setiap hari selalu ada gitu ya. Kalau bisa dikatakan 1 bulan bisa jadi ada 15 kali aduan. Artinya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan ini sangat meningkat. Artinya itu akan menjadi hal positif, dan kita apresiasi bahwa tanggung jawab masalah sampah ini bukan hanya kita di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ataupun UPT Pengelolaan Sampah, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga gitu. Nah, itu menurut saya kesadaran masyarakat sekarang sudah mulai meningkat, apalagi dengan posisi pandemi seperti ini. Artinya kondisi itu disadari oleh masyarakat bahwa kebersihan, bahwa hal-hal lain terkait dengan ketidakbersihan itu menimbulkan hal yang merugikan kita, merugikan masyarakat. Mungkin seperti itu sih kalau pandangan saya terkait kesadaran masyarakat. Ya, berarti balik lagi ke masyarakat ya Pak.
Pemerintah hanya bisa membantu gitu. Tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak sadar ya tidak bisa. Tapi untungnya Kota Bandung ini sudah terhitung yang bagus dalam menangani sampah. Betul, Pak. Selanjutnya, latar belakang apa sih Pak yang melatar belakangi akhirnya terbentuknya UPT pengelolaan sampah ini? Nah, ini yang perlu menjadi informasi yang cukup penting juga gitu. Memang secara historisnya memang kita itu didirikan 1 tahun ke belakang gitu ya. Nah, latar belakangnya kenapa didirikan UPT pengelolaan sampah pada 1 Oktober 2020 itu memang berawal dari amanat Perda gitu, Perda Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah nomornya nomor 9 tahun 2018. Sesuai dengan Perda tersebut bahwa salah satu ayatnya menyebutkan bahwa harus ada peralihan khususnya tentang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik termasuk misalkan penyapuan jalan dan sebagainya, pengangkutan sampah gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu berposisi pada dinas gitu ya. Nah, di Perda tersebut mengamanatkan untuk masalah penyapuan itu 2 tahun setelah Perda itu diundangkan, yaitu 2018, berarti 2 tahun kemudian 2020 itu harus dialihkan terkait dengan pengumpulan sampah atau penyapuan sampah gitu ya, penyapuan sampah jalan. Kemudian selanjutnya tahun ketiganya adalah pengangkutan, itu terkait dengan pelayanan publik. Dan ketika itu memang di posisi tengah jalan memang dinamika terjadi, ada hal-hal pembubaran PD kebersihan itu ada menjadi opsi dan dibahas di dewan maupun di pemerintah kota juga ada pembahasan tersebut, dan secara kebijakan memang arahnya adanya pembubaran PD kebersihan. Nah, sedangkan untuk masalah pengolahan sampah, namanya sampah setiap hari itu orang itu buang gitu. Sedangkan yang mengelola itu harus tetap ada gitu ya. Jadi akhirnya UPT pengelolaan sampah ini difungsikan sebagai unit pelaksana teknis terkait dengan pengelolaan sampah yang tadi saya sebutkan, fungsinya ada 4 gitu ya. Seperti itu. Jadi balik lagi memang ini sudah berproses dari sejak 3 tahun ke belakang, dari 2018 gitu ya. Dari amanat Perda tersebut, pemerintah Kota Bandung harus melaksanakan amanat tersebut, sehingga sekarang pengelolaan sampah sendiri sudah dilakukan oleh DLHK melalui UPT pengelolaan sampah. Untuk cakupannya memang UPT ini seluruh Kota Bandung ya, UPT-nya 1. Kemudian kita ada namanya SWK, wilayah kerjanya itu ada mulai Cibenying, kemudian Karees, kemudian Tegalega, wilayah Tegalega, wilayah Bojonegara, kemudian wilayah Ubermanik itu Ujung Berung Arcamanik, dan satu lagi Cordoba gitu ya, Cordon Gede Bage, bukan yang di Spanyol ya. Spanyol. Ini yang Cordon Gede Bage gitu ya. Gitu. Jadi 6. Jadi 6 wilayah kerja yang mungkin itu akan melakukan pengelolaan sampah di wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Mungkin seperti itu untuk latar belakang kita berdiri gitu ya. Oke, baik Pak. Kenapa memilih 6 wilayah kerja tersebut, Pak? Nah, itu menjadi menarik gitu ya, menjadi menarik. Mungkin dulu itu kita bagi menjadi kalau zamannya PD kebersihan itu dibagi 4 menjadi mata angin ya, utara, selatan, barat, timur. Ketika kita melihat beban dari lokasi-lokasi penghasil sampah,
maupun dari sisi penyapuan maupun pengangkutan itu memang ada beban yang di satu wilayah itu menjadi tertumpu sangat banyak gitu ya. Nah, ketika kita mencoba membagi lebih banyak, artinya itu kita bisa mengerjakan penyapuan maupun pengangkutan itu lebih fokus dan lebih skupnya menjadi lebih kecil, artinya kita lebih bisa optimal lah di posisi kayak gitu. Dari sampah ini masalahnya bisa jadi kemana-mana jadinya ya Pak, kalau sampahnya tetap kemana-mana ya, benar. Betul. Nah Pak, untuk teknis pengangkutannya sendiri ini seperti apa Pak? Masyarakat harus menghubungi kemana, nanti jalurnya seperti apa sampai akhirnya sampahnya diangkut? Benar itu yang perlu diketahui masyarakat ini. Adanya program Badami saya sangat mengapresiasi ya. Itu termasuk tadi ya. Memang ini saluran yang tepat ketika kita salah satu tadi ada transisi gitu ya, antara dulu mah PD kebersihan sekarang mah ke DLHK, itu perlu disosialisasikan. Adanya Badami ini saya luar biasa terima kasih gitu ya. Dan salah satu yang kita informasikan terkait tadi sampah besar. Teknisnya kayak gimana? Itu kita bisa jemput misalkan misalkan Kang Duhan nih punya kasur yang udah hancur gitunya, tinggal telepon ke 022 720 7889, itu nomor telepon di kantor UPT Jalan Surapati nomor 126. Nanti kita bisa menghubungi, nanti kita respon lokasi-lokasinya. Kemudian kalau nggak lewat telepon, misalkan nggak punya pulsa gitunya, bisa lewat Instagram. Kalau Instagram pasti ada kuotanya ya, pasti Instagram standby lah. Nah itu bisa ke @upt_pengelolaan sampah dlhk.bandung. Nah nanti bisa di-sharing lah dengan alamatnya, Instagramnya. Jadi bisa ke lewat dua itu. Kalau misalkan yang nggak punya Instagram ya boleh telepon lah kayak tadi. Nah, jadi setelah ditelepon nanti kita hubungi yang bersangkutan, dan syaratnya adalah layanan ini pengangkutannya itu sampah-sampah besar yang siap angkut gitu ya. Kemudian ada TPS yang khusus untuk menampung sampah-sampah besar tersebut. Ini ada 4 lokasi ya. Lokasinya di Pool Pasir Impun, itu untuk wilayah timur ya. Kemudian Pool Sadang Serang itu utara. Kemudian Pool Sekelimus Bandung Selatan, Pool Holis untuk Bandung Barat gitu. Kenapa kita menyediakan lokasi-lokasi tertentu gitu, karena kita juga ketika mengadakan layanan ini kita nggak mau ganggu juga gitu ya. Misalkan mau pindahan, yang dibuang itu ada kasur, ada lemari es gitu ya. Nah, kalau ditumpuk di sembarang tempat itu akan menjadi pemandangan tidak bagus lah. Artinya posisi-posisi pool ini kita sediakan untuk dapat menampung sementara, yang nanti akan kita angkut ke TPA gitu, kita buang. Adapun misalkan Ya Pak, betul. Baik Pak Dani, terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama kami informasi mengenai UPT pengelolaan sampah nih, dari mulai apa itu UPT pengelolaan sampah Kota Bandung, terus program-programnya, latar belakangnya, sampai teknisnya seperti apa, sudah berbagi. Terima kasih sekali Pak Dani. Ya, sami-sami Kang, sami-sami. Baik, wargi Bandung, sekian Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode ke-23 kali ini. Untuk wargi Bandung dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 6M dan jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media dari bandung.go.id. Sekian Badami kali ini, Kang Duhan pamit, sampai bertemu di Badami episode selanjutnya.